Hai learners, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang market size, di mana market size ini di dalamnya ada 3 tuh, ada TAM, ada SAM, dan ada SOM. Apa saja itu? Mari kita diskusikan. Yang pertama adalah TAM, Total Addressable Market, di mana ini adalah seluruh pasar yang ada di dunia ini nih. Jadi kemungkinan terbesar kalau kita bisnisnya bisa tumbuh, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu. Itu ada di TAM. Lalu turun lagi di bawahnya ada SAM. Nah, ini SAM adalah Serviceable Available Market, di mana ini lebih ke melihat secara realistis dari sisi demografi, ya, kemudian geografi. Kira-kira ini yang kita bisa layani dengan cepat dan lebih fokus lagi gitu. Nah, kemudian kita mengerucut lagi yang paling bisa dieksekusi dengan cepat dan benar-benar regionalnya ada di sekitar kita. Itu masuk di SOM atau Serviceable Obtainable Market. Analoginya seperti gunung es. Jadi yang di depan kita yang benar-benar kelihatan itu adalah SOM di depan kita. Namun gunung es kan di bawahnya tuh ada besar ya, ada hal yang lebih besar gitu dibandingkan yang terlihat. Nah, kalau kita bisa eksekusi yang atas dulu, bawahnya cenderung kita bisa eksekusinya dengan baik juga. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kenapa kita harus belajar ini gitu ya. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Alex Graham. Yang pertama adalah mereka yang mempelajari market size akan lebih fokus pada masa depan, futuristik. Karena dia tahu datanya, dia akan ambisi untuk mengejar data itu, omset itu, profit itu, keuntungan itu, dia akan ambisi ke sana. Dan yang kedua, dia akan mengukur, pebisnis ini bisa mengukur product market fit. Bagaimana kira-kira tumbuhnya nanti ke depannya. Jadi sekarang diuji dulu di lingkungan paling kecil, lalu berkembang dan berkembang. Kemudian yang ketiga, bisa meyakinkan investor karena bisa menunjukkan bahwa datanya saat ini tuh sedang berkembang tuh dan potensi pasarnya sangat besar ke depannya. Tentunya hal ini akan lebih disukai oleh investor karena disajikan berupa data. Kemudian yang keempat adalah bisa melihat kompetitor. Jadi tahu sedang bersaing dengan siapa dan bersiap untuk pertarungan yang bisa dimenangkan. Baik, berikutnya untuk sisi rumus untuk menghitung TAM, kita bisa lihat dari rumus mengalihkan antara rata-rata pendapatan dengan jumlah customer atau mereka yang ingin kita layani. Seperti itu. Baik, lanjut kita akan mempelajari ada 3 hal yang digunakan untuk mengukur market size. Yang pertama adalah mengukur dengan cara top down. Jadi melihat dulu pasar dalam jumlah besar kemudian dikerucutkan. Saya bisa eksekusi dulu segini nih gitu. Atau yang kedua bottom up. Nah, kalau bottom up nih kita lihat dulu sekitar kita, baru kemudian berkembang kira-kira bisa sebesar apa. Atau yang ketiga, pakai bantuan data dari pihak ketiga seperti itu. Oke, baik. Contoh yang pertama adalah top down. Jadi melihat dulu dari keseluruhan pasar yang ada di muka bumi ini, kemudian dikerucutkan dan saya coba eksekusi ini kira-kira nanti bisa seberapa besar ya untungnya ya. Nah, anggaplah karena kita punya data setiap individu tuh perlu minum sehari 1,9 liter air misalkan gitu. Dan penduduk di dunia ini atau di muka bumi ini adalah 7,5 miliar orang gitu. 7,5 miliar orang. Nah, maka sekarang coba kita ambil rata-rata katakanlah harga 1 liter itu $0,32 ya per liter. Kalau per galon kan kira-kira 1,22 dolar, maka per liternya sekitar $0,32. Dan sebagai seorang pebisnis saya ingin memutuskan untung 20%, misalkan gitu. Nah, maka rumusnya adalah tinggal kaliin aja. Jumlah penduduk di dunia 7,5 miliar dikalikan dengan kebutuhan minum 1,9 liter dikalikan dengan harga 1 liternya $0,32 dan dikalikan dengan keuntungan yang ingin didapatkan, jadi 120%. Jadi karena 100% ditambah margin 20%. Dikalikan setahun. Maka sebenarnya nilai pasar atau TAM untuk kebutuhan air minum adalah $2,01 triliun. Ini adalah TAM. Jadi pasar yang sangat besar kan. Nah, ini kalau model top down. Sekarang kita coba hitung dari bottom up. Yang paling kita bisa layani dulu nih gitu. Karena ini melihat yang lebih realistis ya. Ini pakai satu filosofi tomatology. Jadi kalau ngirim tomat kan yang harus dalam keadaan segar ya. Jadi yang bisa dilayani dulu baru berkembang gitu. Kedepannya seperti apa. Misalkan nih analoginya kalau 1 tomat tuh yang besar harganya katakanlah $1. Secara riset ternyata 1 keluarga itu seminggu beli 3 tomat. Jadi
satu keluarga itu beli seminggu 3 tomat untuk kebutuhannya. Berarti kalau per bulannya 3 kali 4 ya, anggaplah berarti 12 tomat per bulan. Maka satu keluarga itu membutuhkan 144 tomat per tahun. Atau kalau dikalikan dolar, karena satu tomat $1 ya $144 per tahun. Nah seperti itu. Sekarang kita bisa mencoba untuk lebih besar lagi ya. Besar lagi, sekarang coba kira-kira di wilayah tertentu, ini ada sejumlah 35.000 rumah tangga. Nah, kalau 35.000 rumah tangga, maka di situ butuh sekitar 12 tomat per bulan dan dikalikan dengan 1 tahun. Berarti 35.000 penduduk dikali 12 tomat per bulan dikalikan dengan 12 bulan untuk kebutuhan setahun. Dan harganya $1. Maka kita mendapatkan jumlah nilai pasar sebesar $5,04 juta. Ini yang logis nih, jadi bertahap ya, habis di wilayah tertentu digedein lagi. Sekarang yang paling gede, kira-kira kalau kita mau eksekusi ini di 30 kota, yang per kotanya tadi jumlahnya 35.000 penduduk atau keluarga ya. Jadi sekarang kalau di 30 kota ya tinggal kaliin. 30 kota dikalikan dengan 35.000 rumah tangga, berarti kurang lebih sekitar 1.050.000 rumah tangga ya. Kemudian dikalikan dengan 12 tomat kebutuhannya per bulan dan dikalikan dengan 1 tahun atau 12 bulan. Maka kita bisa lihat di 30 kota sebenarnya nilai jualan tomat itu bisa menghasilkan $158,4 juta. Oke, ini berikutnya adalah dari sisi investor ya. Investor dia seorang, jadi saya mengambil kalimat dari Steve Boers, dia mengatakan bahwa yang paling mendekati kebenaran dan lebih disukai oleh investor adalah yang model bottom up. Jadi pakai tomatology. Yang paling bisa dilayani lagi itu dieksekusi dulu, kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi itulah market size, TAM, SAM, dan SOM. Sekarang silahkan coba untuk analisis dan forecast ya atau prediksi seberapa besar sih pasar yang bisa Anda layani dan coba hitung dalam nominal rupiah atau mata uang ya, sehingga kalian bisa mengetahui kira-kira bisa seberapa besar yang sedang kalian bangun saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.